30 jutaan. Kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita ada Datsun Go Panca. Interiornya masih B bener ya, jadi masih cukup apik ya. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Kita melipir nih ke belakang nih. Mobil 30 jutaan. Nah, kalau kita cek di bagian setir ya agak sedikit menipis, wajar, odometernya udah cukup tinggi. Lalu kita cek di bagian bawah sih, ya, jadi di bawah-bawah kolong-kolong tuh juga sebenarnya sih aman dari ini karat. Ini mobil cuma 40 jutaan. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di gudang lelangan mobil bekas di daerah Jakarta Barat, yaitu Highbit nih teman-teman. Ada unit-unit apa aja, dan ini lagi banyak unit-unitnya ya. Teman-teman kalau lagi nyari unit-unit mobil bekas, bisa langsung cek di deskripsi informasi Highbit lebih lengkap lagi. Oke, ikutin video ini sampai selesai. Ada unit apa aja dan harganya berapa aja. Yuk kita langsung keliling di balai lelang Highbit pada siang hari ini. 30 jutaan. Kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita ada Datsun Go Panca. Interiornya masih B bener ya, jadi masih cukup apik ya. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Kita melipir nih ke belakang nih. Mobil 30 jutaan. Nah, kalau kita cek di bagian setir ya agak sedikit menipis, wajar, odometernya udah cukup tinggi. Lalu kita cek di bagian bawah sih, ya, jadi di bawah-bawah kolong-kolong tuh juga sebenarnya sih aman dari ini karat. Ini mobil cuma 40 jutaan. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang Highbit lagi nih, dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada siang hari ini di balai lelang Highbit. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video ini, ada informasi jelas ya tentang balai lelang Highbit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik pada siang hari ini? Teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai guys. Mau mobil 50 jutaan nih teman-teman, kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Daihatsu Ayla tipe M 1000 cc tahun 2015, manual transmission. Odometer 169 ribuan, biasa ini atas nama PT atau ex operasional dari perusahaan ya. Pajak mati di bulan 12 2022, masih grade B katanya. Di open di harga 47.500.000. Nah, ini kita langsung coba screening. Ini tipe M nih. Jadi ini biasanya velgnya kaleng ya. Nah, di open di harga 47.500.000, grade-nya eksterior B, interior B, mesin di C, wajar, odometernya sudah tinggi ya. Nah, kalau kita lihat di bagian eksterior, ini cuma dicuci poles lagi, kelihatannya masih oke ya. Headlamp aja masih cukup oke, polos nih, belum ada fog lampnya. Velgnya udah bukan kaleng lagi, jadi velgnya diganti dengan velg gantian atau racing seperti ini. Kondisi bannya oplosan ya, ada retak-retak ya 20-30% lah. Catnya udah agak kusam, kurang presisi nih, udah pernah bekas repaint dan juga repair ya di bagian bodinya nih. Kerasa nih udah terlihat bekas-bekas repaintnya, lalu debuan banget ya di sini. Ban sebelah kanannya masih bagus, yang bagian depan, belakang juga masih oke. Tadi yang sebelah kirinya retak-retak semua bannya. Lanjut di bagian interior, joknya nih sarung udah ada yang sobek-sobek ya. Terus head unit menarik nih, udah monitor double din. Di plafon masih oke. Nah, ini sudah power window pastinya ya. Nah, kalau kita cek di bagian setir ya agak sedikit menipis, wajar, odometernya udah cukup tinggi. Di bagian dashboardnya nih masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi belakang. Polos nih, nggak ada wiper ya di sini. Spoiler ada nih tambahannya. Terus bagian stop lamp masih cukup oke. 2 titik sensor parkir ditambahkan di bagian belakang. Sudah agak sedikit kusam aja di bagian cat belakangnya, tapi ya kesannya sih masih cukup worth it lah kalau menurut gua. Ini sisi kirinya nih. Tuh masih cukup presisi. Natatnya sebenarnya cuman di sini ada baretan kasar ya pemakaian tuh. Ya minor lah, jadi ini satu panel dicat lagi beres, sisanya dipoles ya. Penyok-penyok nitik kayak gini nih, ini cukup wajar. Oke, langsung aja kita cek. Di depan kita ada Daihatsu Ayla M 1000 cc tahun 2015, manual transmission. Sudah kita keliling ini mobil cuma 40 jutaan. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi. Mobil ini di open di harga 47.500.000. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Di depan kita ini ada Honda Brio S 1200 cc tahun 2013, automatic transmission. Odometernya udah di 103 ribuan, katanya grade-nya ke arah C ya.
Pajak mati di bulan 5 2022. Di sini BPKB-nya menyusul di 14 hari kerja. Di open di harga 53 juta rupiah. Langsung kita screening nih. Kita buy data dulu ya. Ini di sini eksteriornya C, interior C, mesin C, automatic transmission. Ini mumpung dibuka nih di bagian cupnya, kita coba dulu. Oke teman-teman, kita langsung cek di bagian mesinnya, kotor banget ya. Ini juga sudah mengarat seperti ini nih untuk wipernya di bagian depan. Bautnya ada slack tuh ya, pernah dibuka. Kayaknya udah pernah dicat ulang. Wah, ini silennya, ini kayaknya udah bengkok ya, udah pernah nabrak nih kayaknya. Agak sedikit keriting. Di bagian depannya sih tulangan cukup aman, bullhead juga terbilang masih aman. Kayaknya nyundulnya hanya kecil ya. Mesinnya aja nih yang kotor nih. Kalau untuk kunci gue nggak megang ya, jadi kalau masalah mesin di sini inspeksinya masih terkategori C katanya. Ini agak nyundul sedikit. Nah kalau untuk di eksterior pastinya headlamp sih masih terkategori cukup. Terus sudah banyak jahitan ya. Di bagian depan nih banyak cacat sih kalau menurut gua. Bumper, lips, baret-baret kasar. Terus harus body repair juga ya. Ini penyoknya lumayan juga nih. Nabraknya agak parah. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban sudah ya ini oplosan lah ya. Jadi gini kondisinya apa adanya. Harga 50 jutaan, banyak baret-baretan kasar. Bagian interior yuk kita coba langsung lihat aja. Kusam guys ternyata nih interiornya. Bagian jok seperti ini adanya, setir juga wah ini kusamnya agak parah ya. Nggak apek sih sebenarnya. Terus ada kipas, kayaknya nggak tahu nih AC-nya nyala apa enggak ya. Lalu kita cek di bagian bawah sih aman ya. Ya jadi di bawah-bawah kolong-kolong tuh juga sebenarnya sih aman dari karat. Jadi ini kayaknya bebas banjir. Automatic transmission. Ini Matic sih nggak ada ya informasi ya jeduk apa enggak, cuman katanya masih cukup aman. Lanjut teman-teman, di bagian belakang spoiler masih aman ya, nggak ada wiper di sini nih karena ini tipe S juga. Terus di bagian stop lamp sih masih cukup, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Lanjut di bagian sisi kirinya nih teman-teman bisa lihat ya banyak baretan-baretan kasar juga. Ban depannya sebelah kiri juga kempes. Ya apa adanya ya, 50 jutaan yang ada di sini nih di Balai Elang Hybrid saat ini ya Brio. Ya butuh banyak body repair dan juga banyak salon di bagian interior. Oke, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek. Ada Honda Brio tipe S 1200 cc, automatic transmission tahun 2013 udah kita kelilingin ya. Masih serba C memang. Di open di harga 53 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Innova. Yang ini cuma 70 jutaan, cuman kita screening aja dulu. Di depan kita nih Toyota Innova G yang 2000 cc guys. Bensin ya 2010, automatic transmission. Odometer 164 ribuan, pajak mati di bulan 3 2021. Katanya masih grade B. Cuman nanti kita coba cek aja dulu. Di open di harga 75 juta rupiah. Ini juga sudah full repaint pastinya. Terus bagian depannya nih agak sedikit kayaknya nih pakai lowering atau mungkin dipotong per ya, karena ground clearance-nya sudah pendek ya. Nah ini juga sudah full dicat ya. Sayang headlampnya aja yang sudah mengusam. Cuman sudah dimodif nih. Dan ini di bagian, oh ya ini bagian grillnya chrome-nya ini juga di stiker ya kalau nggak salah. Ya ini stiker apa cat ya, cuman keren nih, jadi keren. Velg sih masih OEM dari Toyota dengan kondisi ban kurang lebih 20-30%an. Lalu nutpadnya sih sebelah yang kanan masih presisi, cuman nih ada di bagian lips nih yang nggak kepasang nih di bagian belakang. Jadi molding bagian bawah nih nggak kepasang, harusnya polosan ya sebenarnya, cuman nih ditambahkan terus dilepas jadinya begini nih kusam. Coba kita intip di interiornya kayak apa. Ini di bagian interior juga terawat banget ya. Juga sudah ada wood panel di bagian tengahnya. Terus sayang ya di bagian head unitnya kosong. Nah ini interiornya agak kurang. Jadi head unitnya bukan nggak ada sama sekali. Nah terus kalau di bagian setir sudah agak menipis. Tapi untuk 2010 ya ini masih oke sih kalau menurut gue interiornya. Nah ini kotor banget ya, jadi butuh langsung dicuci poles lagi. Stop lamp kalau kita lihat sudah ya mengusam ya, tapi cukup oke lah. Spoiler wiper masih oke. Ada tambahan 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sebelah kiri dari unit ini, nah ini kondisinya juga cukup lah kalau menurut gua ya. Nah ini sudah ada pecah ya di bagian stop lamp sebelah kirinya. Sisanya sih ya beberapa cat ya butuh repair, repaint ya, ini wajar lah 2010. Ya masih terbilang worth it lah ya. Nah ini sebelah kiri bumpernya sudah nggak presisi. Nah kita lihat nih, ini di sini kondisinya masih serba B guys, 2010. Kalau menurut gua sih eksteriornya C, interior C, mesin C. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek di depan kita Toyota Innova G 2000 cc ya, tahun 2010 automatic transmission. Sudah kita kelilingin, di open di harga 75 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys.
Oke, kita melipir nih ke belakang nih. Mobil 30 jutaan. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia LE ya, 1000 cc tahun 2008, manual transmission, odometer di 90 ribuan. Pajak mati di bulan 10 2022. Masih grade B guys katanya. Di open di 38 juta. Kalau teman-teman tertarik nih 38 juta, eksteriornya B, interior B, mesin C nih guys. Tuh, kurang apa coba? Ini kalau di bagian eksterior ya, kita lihat di headlamp nih. Headlamp masih oke sebenarnya nih. Kalau menurut gua bagian depan tuh ya, sudah chrome juga, grillnya masih oke, fog lamp juga masih cukup. Ada tambahan semi bulbar ya di bagian depan Xenia nih kayak gini, jadi kelihatan lebih kokoh. Velgnya ini udah bukan OEM dari Daihatsu nih, dengan kondisi bannya ya kurang lebih 30%-an lah. Cupnya udah agak nggak presisi ya. Ya, bodi-bodinya sudah penuh dengan repaint. Nah, kalau di bagian interiornya nih udah head unit double din monitor ya, di bagian dalamnya sih masih terbilang rapi ya. Terus karena masih 90.000 kilometernya, jadi setirnya agak sedikit menipis aja. Ya, odometer masih 90 ribuan guys. Interior masih cukup nih. Ini kita langsung cek ke belakang-belakangnya tuh. Teman-teman masih bisa lihat ya, nat-natnya masih terkategori presisi loh. Nah, ini adalah kondisi belakang nih. Tambahan spoiler di bagian atas, wiper masih oke, stop lamp masih sebelah kanan masih oke, sebelah kiri kayaknya juga masih oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, penyok-penyok matic di backdoor masih wah cukup wajar ya. LE nih 1000 cc guys. Masih rapi nih. Nah, ini paling baret-baret pemakaian nih kayak gini-gini ya. Ini minim lah ya, minor. Sisanya sih yang masih terkategori wajar. Mobil tahun tua ya sebenarnya. Wajar, udah nggak presisi kayak gini. Tapi kalau gue bilang sih masih oke ya. Mesinnya juga katanya masih C nih guys. Di depan kita mobil 30 jutaan ada Daihatsu Xenia tipe LE ya, 1000 cc tahun 2008 nih, manual transmission. Udah kita kelilingin, kondisi sih menurut gue ya masih cukup oke nih. Harganya pun juga oke, 38 juta rupiah. Kalau emang estimasi teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. 30 jutaan kalau teman-teman mau cari mobil 30 jutaan. Nih di depan kita ada Datsun Go Pancha tipe A, 1200 cc tahun 2014, manual transmission. Odometer udah di 123 ribuan, atas nama PT pastinya, SPH-nya ada. Pajak mati di bulan 7 2022, masih grade B nih katanya nih. Di open di harga 31.500.000 guys. Mobil 7 seater nih. Walaupun tipe yang terendah ya. 31.500.000. Eksterior B, interior B, mesin di C nih. Kita lihat headlamp sih masih oke, belum ada fog lamp ya di unit ini. Ya udah ada beberapa bekas repair nih ya di bagian depan. Wajar lah, mobil ex operasional. Velg masih kaleng, kondisi ban masih 30-40%. Masih terbilang cukup tebal dan masih layak pakai. Nah, ini bekas-bekas cat ya, tuh sudah berasa, sudah dicat. Nat-natnya ya ini agak ya udah bekas repair nih. Jadi saya nggak megang kuncinya ya. Terus kita lihat di bagian sisanya, nat-natnya masih terbilang cukup lah, cukup presisi, dan catnya masih terkesan cukup. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Di sini interiornya sih ya joknya agak sedikit kusam ya dekil sih kalau menurut gua. Terus warnanya juga grey seperti ini, terang ya di bagian dalam. Nah, untuk di bagian jendelanya masih engkol ya, belum power window. Head unit masih single din seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian setir tuh ya, setirnya udah kelupas-kelupas ya, harus di retrim. Wajar ya, ini ex operasional PT, dan kualitas kulit trimnya ya memang kurang apik sih kalau menurut gua. Tapi dashboard masih oke, plafon ya terkesan cukup lah. Lanjut kita cek di sisi belakang, stop lamp masih oke, polosan ya, nggak ada spoiler, nggak ada wiper, nggak ada sensor parkir, jadi ya apa adanya seperti ini. Ya kita lihat di bagian atasnya debu-debu nih kotor, belum defogger juga, tapi ya 30 jutaan worth it lah untuk operasional. Nah, mobil 30 jutaan. Kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita ada Datsun Go Pancha tipe A, 1200 cc, manual transmission tahun 2014. Udah kita kelilingin, atas nama PT, SPH-nya ada, di open di 31.500.000. Kalau estimasinya teman-teman masuk dan tertarik mobil 30 jutaan, buruan langsung cek balai lelangnya di deskripsi video gua ini guys. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga nih guys, di depan kita nih ada mobil 60 jutaan. Langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV 1500 cc tahun 2012, automatic transmission, dengan kondisi odometer di 137 ribuan, dengan pajak mati di bulan 4 2019. Lumayan cukup panjang nih guys. Ini katanya masih serba B ya, cuman kalau gue lihat sih agak sedikit kusam, cuman nanti kita kelilingin aja. Di open di harga 65 juta rupiah, kita langsung screening. Ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya nih, catnya sudah agak kusam, jadi butuh dicuci poles lagi, sudah ada bekas repaint juga. Terus untuk di bagian velg masih OEM dari bawah Nissan-nya, dengan kondisi ban nih kurang lebih 20-30%. Ini agak sedikit tipis ya.
Kita cek di bagian interiornya nih. Kalau gue bilang keren ya, sporty banget, warna hitam. Joknya masih cukup sih kalau gue bilang, joknya walaupun ada yang pecah-pecah sedikit, sudah ada wood panel juga, automatic transmission. Terus di bagian dashboard masih oke. Nah ini menurut gue interior sih masih terkategori C ya. Oke, lanjut kita cek di bagian belakang. Ada 2 titik sensor parkir, stop lamp sih masih terkategori cukup ya. Defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada spoiler tambahan, tapi wiper juga masih oke sih. Ini sebelah kiri belakang sama quarter bumper nggak presisi, sisanya natanya masih cukup oke. Kayaknya butuh di repair body lagi nih. Nah kita langsung cek untuk grade-nya. Interiornya masih B bener ya, jadi masih cukup apik ya. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga 60 jutaan Grand Livina XV tahun 2012 automatic transmission. Sudah kita kelilingin dan ini diopen di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video ini guys.